Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia yang hingga kini belum berhasil diatasi. Di Indonesia, kejadian obesitas juga sudah tidak asing lagi karena banyaknya angka penderita obesitas. Berikut beberapa contoh kasus yang ada di Indonesia. Tidak diketahui pasti berapa berat badan Titiwati atau Titin saat ini. Namun perempuan berusia 37 tahun ini hanya bisa terbaring di rumahnya di Jalan George Obos 25, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Titin terakhir menimbang badan pada tahun 2013. Ketika itu, ia masih berusia 31 tahun. Berat badannya mencapai 167 kg. Setelah sempat menjalani perawatan medis di klinik di dekat rumahnya karena mengalami sesak nafas, Satya Putra, penderita obesitas asal Dusun Cilempung, Cilamaya, Kulon, Karawang, Jawa Barat, meninggal pada Sabtu malam 28 September. Menurut orang tua Satya, Sarli, sebelumnya bocah berusia 7 tahun itu sempat mengeluh sesak nafas selama 3 hari belakangan. Satya dibawa ke klinik terdekat dan dianjurkan untuk menjalani perawatan medis. Namun, hingga Sabtu sore, kondisinya belum juga berubah dan Sabtu malam, Satya meninggal dunia. Ya, Oktober lalu, kisah gadis obesitas Sylvia Dwi Susanti mencuat ke publik. Di usia remajanya, warga desa Cangkringin, Lamongan, Jawa Timur ini memiliki berat badan hingga 179 kg. Meski kondisi fisiknya sehat, Sylvia mulai menjalani perawatan khusus untuk menurunkan berat badannya. Tim dokter dari Puskesmas ini rutin memantau kondisinya 3 kali sepekan. Akibat obesitas yang dialaminya, Sylvia berhenti sekolah sejak kelas 4 SD. Lalu, sebenarnya apa itu obesitas? Apa saja dampaknya? Bagaimana cara mencegahnya? Seberapa banyak penderitanya? Dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Sebenarnya, obesitas itu apa sih? Nah, WHO mendefinisikan obesitas sebagai penimbunan lemak yang tidak normal atau berlebih, yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu yang lama. Obesitas terbagi menjadi dua tipe. Pertama, obesitas sentral yang ditandai dengan indeks massa tubuh dan persentase lemak yang tinggi, lingkaran perut yang besar di mana pria lebih dari 94 cm dan wanita lebih dari 80 cm, serta terjadi penumpukan lemak di daerah bisa. Obesitas sentral ini merupakan faktor risiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Kemudian, tipe obesitas yang kedua adalah obesitas periferal. Obesitas jenis ini ditemukan pada wanita dan bersifat metabolik proteksi. Obesitas periferal ditandai dengan indeks massa tubuh dan persentase lemak tinggi, tetapi memiliki lingkar perut normal. Selanjutnya, klasifikasi obesitas menurut WHO dibedakan menjadi dua tingkat, yaitu tingkat pertama adalah mereka dengan indeks massa tubuh atau IMT 25-29,9 dan tingkat kedua adalah mereka dengan IMT lebih dari 30. Obesitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor genetik, di mana anak memiliki potensi obesitas 40-50% bila salah satu orang tuanya menderita obesitas. Namun, peluang obesitas meningkat menjadi 70-80% bila kedua orang tuanya menderita obesitas. Kemudian, ada faktor yang berkaitan dengan pola makan dan aktivitas fisik. Lalu ada faktor obat-obatan, di mana terdapat beberapa jenis obat yang menyebabkan nafsu makan meningkat sehingga meningkatkan risiko obesitas. Lalu ada juga faktor hormonal. Obesitas dapat menyebabkan berbagai macam dampak pada kesehatan, di mana obesitas dapat mempercepat proses penuaan, gangguan kecerdasan, resistensi insulin, kanker, kesulitan bernapas, bahkan kematian. Berikut data-data obesitas di dunia. Prevalensi obesitas di seluruh dunia meningkat hampir 3 kali lipat sejak tahun 1975 hingga 2016. Pada tahun 2016, lebih dari 1,9 miliar orang dewasa berusia 18 tahun ke atas mengalami kelebihan berat badan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 650 juta mengalami obesitas. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi overweight dan obesitas pada orang dewasa usia lebih dari 18 tahun mengalami peningkatan dari tahun 2007 sampai 2018. Prevalensi obesitas pada tahun 2007 terdapat sebanyak 10,5%, yang kemudian meningkat menjadi 14,8% pada tahun 2013, lalu pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 21,8%. Wilayah yang mengalami obesitas terendah yaitu wilayah Nusa Tenggara Timur, dengan prevalensi obesitas sebanyak 10,3%, sedangkan wilayah yang mengalami obesitas tertinggi adalah wilayah Sulawesi Utara, dengan prevalensi obesitas sebanyak 30,2%. Prevalensi obesitas sentral pada usia lebih dari sampai dengan 15 tahun dari tahun 2007 hingga 2018 mengalami peningkatan. Prevalensi obesitas sentral pada tahun 2007 sebanyak 18,8% meningkat menjadi 26,6% pada tahun 2013 dan pada tahun 2018 kembali terjadi peningkatan menjadi 31%.
Wilayah yang mengalami obesitas sentral terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan prevalensi sebesar 19,3%, dan provinsi yang mengalami obesitas sentral tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan prevalensi sebesar 42,5%. Lalu, kenapa masalah obesitas ini penting? Obesitas merupakan salah satu masalah gizi yang masih banyak terjadi di masyarakat saat ini. Angka kejadian obesitas terus terjadi peningkatan baik secara nasional maupun global. Menurut WHO, angka kejadian obesitas meningkat hampir 3 kali lipat sejak tahun 1975 sampai 2016. Kejadian terjadi tidak hanya di negara maju, tapi juga di negara yang sedang berkembang. Obesitas dapat terjadi pada semua usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Kejadian obesitas memberi dampak pada meningkatnya penyakit tidak menular seperti diabetes dan jantung. Beberapa negara bahkan mengalami beban ganda malnutrisi, di mana negara tersebut mengalami masalah gizi kurang seperti marasmus dan stunting, dan secara bersamaan negara tersebut juga mengalami masalah gizi lebih seperti obesitas. Pada negara yang memiliki beban ganda malnutrisi akan menyebabkan kerugian di bidang ekonomi, karena terjadi penurunan rasio penduduk usia kerja yang akhirnya merugikan negara. Yang kedua, permasalahan pada aspek sosial, di mana terjadi penurunan kualitas hidup dan menurunnya produktivitas individu dan negara. Ketiga, permasalahan pada aspek ekonomi, di mana penderita akan memiliki biaya kesehatan 25% lebih tinggi daripada orang normal. Yang keempat, permasalahan obesitas selama masa pandemi COVID-19, di mana selama masa pandemi, angka obesitas mengalami peningkatan karena adanya pembatasan kegiatan keluar rumah. Dan penderita obesitas nyatanya memiliki risiko tinggi terkena COVID-19 berdasarkan data World Obesity Federation. Lantas, bagaimana mencegah agar tidak terjadi obesitas? Ada beberapa cara pencegahan yang dapat dilakukan, mulai dari deteksi dini kelebihan berat badan, diagnosa, pengobatan obesitas, mengatur keseimbangan energi, perbaikan pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, mengenali dan memahami jenis emosi, terutama emosi makan, hingga perbaikan pola tidur. Selain itu, Kesmas juga telah membuat buku panduan pelaksanaan gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas atau GENTAS untuk mengendalikan obesitas dengan kerjasama antara lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Jadi kesimpulannya, masalah obesitas sudah menjadi masalah kesehatan global. Peningkatan prevalensi dari insiden obesitas di negara maju dan berkembang sudah terjadi sejak 25 tahun terakhir. Obesitas berkaitan erat dengan kejadian PTM dan menyebabkan banyak kematian setiap tahunnya. Selain itu, obesitas juga berdampak pada aspek sosial ekonomi. Pada masa pandemi saat ini, penderita obesitas memiliki risiko lebih tinggi terkena COVID-19. Rekomendasi yang diberikan, pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penyakit obesitas, pentingnya melakukan aktivitas fisik dan pola makan yang sehat. Kedua, penguatan posbindu PTM. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan rutinitas kegiatan, peningkatan kemampuan edukasi dan konseling bagi petugas dan kader, perluasan cakupan sasaran penduduk, optimalisasi pengelolaan posbindu PTM di desa, dan penerapan sistem surveillance secara sistematik. Ketiga, melakukan kegiatan olahraga bersama setiap minggunya di tingkat RT. Keempat, peningkatan sarana dan prasarana olahraga gratis. Serta yang kelima, penerapan sugar tax.